Nah, tadi kan kita sudah bahas yang ini ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya skip? Mungkin Bu, ini saya bingung gitu. Yang mana? Silakan kalau ada yang bingung atau sudah paham, saya sambil nyari aplikasinya. Udah ya, dapat paham ya untuk yang ini. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya sebelum kita masuk lagi nih ke yang Cukup jelas, Bu. oke, baik. Nah, jadi nanti adik-adik bisa tadi 1 sampai 2 jam aja lah, 2 sampai 3 jam terserah adik-adik. Tapi perasaan adik-adik gimana gitu. Nah, adik-adik tulis nih secara pernyataan itu mungkin pengalaman adik-adik dan dampak dari perasaan adik-adik. Oh, aku nggak kecanduan nih sama ini misalkan satu aplikasi, oh aku jadi lebih produktif. Adik-adik bisa mungkin membantu orang tua di rumah, mungkin juga bisa ngerjain tugas, mungkin juga nggak kelamaan untuk scroll itu. Jujur saya juga lihat banyak orang yang memang sudah menjalani misalkan menjalani pekerjaan atau mungkin kuliah ketika ini scroll kelamaan udah jam segini kelamaan belum selesai gitu. Nah, itu tulislah nanti ke dalam jurnal refleksi itu apa pengalaman adik-adik. Nah, dari si em, aplikasi yang udah adik-adik nggak pakai misalkan 1 sampai 2 jam aja, 2 sampai 3 jam. Nah, yang adik-adik sering gunakan, yang adik-adik buka tiba-tiba buka, coba adik-adik lepaskan, hempaskan, adik-adik coba kerjakan yang ada di depan, misalkan ngerjain tugas, aku jadi fokus Bu ngerjain tugas, aku jadi ini, atau mungkin adik-adik bisa dapat ide lain untuk mungkin konten bisnisnya, mungkin bisa juga untuk em, ke depannya adik-adik mau apa gitu ya, dan bisa untuk memberikan perasaan adik-adik dari situ. Nah, tips ya untuk kesejahteraan digital. Jadi mungkin tadi udah kita lihat ya untuk tugas. Nah, tipsnya sebenarnya adalah buka. Tipsnya adalah matikan notifikasi saat belajar atau bekerja. Jadi nih kalau saya biasanya saya matiin kecuali saya ditelepon gitu. Kalau lagi bekerja. Jadi untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus. Bahkan nih ya, saya tadi nih udah ditelepon-teleponin sama nggak tahu tuh apa nomornya udah kesebar gitu ya. Saya nggak tahu itu banyak banget penipu untuk nelpon di nomor saya, tapi itu ganggu sekali dan mengakibatkan tidak fokus kerja gitu. Jadi atau adik-adik mau belajar dan coba matiin dulu, adik-adik fokus untuk belajar atau fokus mengerjakan apapun itu yang membuat adik-adik lebih efisien lagi dalam belajar maupun bekerja gitu ya. Kemudian untuk mode gelap, jadi pada perangkat tertentu gitu ya, kan itu kan silau adik-adik. Ketika kita mau tidur, ini kan kita gini gitu ya, sambil liatin HP. Saya harap adik-adik sudah menggantinya menjadi mode gelap atau apa ya, misalkan night mode ya, kalau nggak salah. Jadi untuk mengurangi paparan sinar biru dari handphone dan membantu mengurangi kelelahan pada mata kita. Gitu. Jujur saya biasanya kalau ke komputer itu pakai kacamata karena alasannya adalah untuk yang anti radiasi gitu. Karena mata kita sakit gitu kalau kelamaan ngeliat komputer. Dan itu untuk mempromosikan bahwa kalau mata kita sakit itu kita akan jadi tidurnya kurang baik adik-adik. Jadi adik-adik bisa untuk memperhatikan mata adik-adik dan mungkin bisa menjadikan mode gelap. Ini aja saya pakai lampunya yang terkecil untuk di layar gitu. Untuk eh screennya istilahnya pakai yang mode paling rendahnya tapi masih
nyala sedikit karena matanya sakit juga kalau kita lihat. Dan waktu offline, adik-adik bisa jadwalkan diri adik-adik sendiri. Jadi interaksi sama dunia nyata nih, gitu ya. Saya pun ya, jujur, biasanya saya di depan laptop itu dari kantor, saya berangkat saya kan kerja eh, jadi dosen tapi kerja juga jadi di kantor ya. Nah, saya tuh mix. Bahkan Sabtu Minggu itu saya masih ikut acara untuk jualan di pagi hari itu saya suka ikut bazar. Nah, jadi hari hari pagi-pagi gitu ya, hari Senin misalkan. Saya pagi nih biasanya kalau dosen itu saya masuk jam 8 eh, jam jam kantor itu jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, saya tuh dosen jam 7 wilayah Ambon, tapi di wilayah saya itu kan masih jam 5 gitu. Misalkan di wilayah Ambon jam 9, saya jam 7. Saya ngajar 40 menit, saya berangkat ke kantor nyampe jam 8. Jam 8 saya kantor, terus masih aja ini makan siang saya sebenarnya, saya ngajar gitu ya. Nanti saya dari ngajar itu saya masih balik saya masih ngajar kelas malam lagi. Dan untuk kesempatan beristirahat itu saya sangat penting. Oleh karena itu, di dunia maya, saya mengurangi untuk meningkatkan kesehatan di eh, interaksi di dunia yang langsung gitu ya, adik-adik. Mungkin adik-adik bisa interaksi sama orang tua, ajak curhat, atau mungkin interaksi sama temennya, apa kabar gitu ya, langsung dibanding di dunia maya. Itu itu yang bisa menyematkan waktu untuk offline gitu. Dan adik-adik bisa untuk trial terus-menerus gimana tuh caranya untuk meningkatkan kesehatan mental adik-adik. Mungkin nih saya kalau lagi burn out ya saya nggak apa-apa, malah jadi ke sosial media iseng lah curhat. Nih rese banget sih nih pemerintah atau bla ngejelek-jelekin. Tapi enggak lah gitu. Tapi bisa aja nih kita semakin lihat sosmed gitu. Saya ngeliatnya makin stres adik-adik. Rupiah makin turun hari ini. Tapi ya kita lihat lagi untuk kesehatan mental kita. Oke, aku menjauhkan sosmed kalau udah ekonomi membaik gitu. Jadi adik-adik bisa untuk lebih wise lagi dalam menggunakan sosial media. Tapi jangan lupa untuk bisnisnya tetap ada gitu. Misalkan karena kita tetap di digital ini perlu, tapi ya itu, kalau terlalu lama di dunia digital atau sosial media, adik-adik juga perlu istirahat ke dunia nyata, gitu. Itu yang membuat saya, ya adik-adik kalau lihat orang-orang di sosial media, banyaknya kan emang yang maaf ya, mereka banyak yang terkena gangguan jiwa, entah ADHD, entah bipolar. Coba adik-adik lihat banyak eh, selebgram yang memang terkena penyakit mental yang entah depresi, entah apa. Karena mereka terus-terusan pengen di dunia dunia maya gitu. Mereka nggak langsung, ayo gimana caranya memikirkan dunia nyatanya. Tapi jadi kesehatan tubuhnya entah menurun, entah apa gitu ya. Itu yang membuat kita harus fokus. Jadi adik-adik sekalian di sini mungkin nanti bisa coba jauhkan sosial media itu, jauhkan untuk itu. Saya pun kalau buka chat itu cuma buat kerjaan gitu ya. WA kalau diomel-omelin gitu ya. Bu, yo ini gimana Bu gitu. Saya cuma share satu kali buka, oh ini baca udah taruh lagi, kita bisa produktif di yang lainnya gitu. Entah adik-adik kalau aku nggak ada kerjaan Bu, oh mungkin adik-adik bisa em, belajar gimana caranya untuk mendapatkan sertifikat gratis, banyak adik-adik di sana. Nanti saya akan share mungkin di akhir atau di pertengahan perkuliahan ada berbagai kursus gratis yang bisa adik-adik tonton gitu. Dulu kalau saya adik-adik harus punya sertifikat satu minimal di eh, perkuliahan saya. Jadi misalkan kuliahnya komunikasi digital dan sosial media, seenggaknya adik-adik ada satu sertifikat komunikasi atau digital atau sosial media, pokoknya yang di antara range itu untuk menambah kompetensi adik-adik. Tapi nanti saya akan kasih gratisan tuh ada untuk adik-adik bisa dapat
sertifikatnya. Jadi nanti saya akan share. Adik-adik mungkin, Bu, saya nggak bisa ikut, Bu, penuh gitu jadwalnya. Nah, kalau ada waktu, ya adik-adik bisa nambah untuk portofolio lah. Saya target setiap minggu itu pasti harus punya sertifikat satu. Sertifikat entah sertifikat yang di kalian saya atau sertifikat lain yang kita bisa menambah ilmu kita gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjauhkan kita dari attachment dari sosial media ini, tapi adik-adik bisa coba untuk cari em, arah gitu ya. Nah, bisa tulis di forumnya pengalaman adik-adik. Mungkin bisa sebelumnya adik-adik udah pernah hiatus. Gimana perasaan adik-adik hiatus dari mungkin 1 sampai 3 jam itu nggak pakai sosmed, adik-adik ngapain aja, perasaan adik-adik nggak harus yang sekarang adik-adik lakukan, tapi adik-adik bisa melihat masa lalu, adik-adik pernah seperti itu, gimana perasaan adik-adik, adik-adik ngapain aja. Nah, itu dari hasil eksperimen yang adik-adik laksanakan, yang sebelum ataupun sesudah, gitu. Oke, mungkin di sini adik-adik bisa mengerjakan forumnya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Jadi saya harap adik-adik bisa eh, tetap nih misalkan one day ya. eh, Kalau misalkan ada yang gagal atau misalkan ada yang jelek gitu ya, adik-adik nggak usah dimasukin dalam hati karena itu cuma sosial media. Jadi kita bisa, oh oke kita let it flow aja, kita bisa off dulu, kita bisa bercengkrama dengan orang lain. Nah itu bisa yang membuat kita lebih happy di situ. Tapi balik lagi kita perlu sosial media untuk marketing. Jadi mau nggak mau nanti kita masuk karena kemarin kita social branding, kita harus bagus gitu. Tapi di sini juga kita harus belajar psikologisnya gimana cara untuk membuat kita itu tidak terkecanduan gitu. Karena 75% gitu ya pengguna media sosial itu mereka itu ngerasa mental health-nya gitu, ngerasa banyak interaksi yang negatif. Jadi kita perlu adanya interaksi yang lebih sehat dari semua yang ada. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Tidak ada Bu, mungkin dari penjelasannya itu sudah cukup oke. Tapi ini Hmm? saya ingin bertanya terkait yang tadi aja. Yang tugas Hmm? itu fotonya, foto hasil screenshotan kita itu langsung upload juga ya di Eh, iya, forumnya. Oh ya, bisa. jadi hasil screenshotan adik-adik bisa terlihat di mana mana sih yang aplikasi yang memang paling adik-adik buka. Paling banyak yang di atasnya aja, nggak usah sampai bawah. Oke? Ya Bu, siap. Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup? Ya Bu, sudah cukup. Oke, terima kasih adik-adik. Mungkin sampai di sini. Minggu depan saya eh, minggu depan tanggal 3 Juni ya. Kan minggu depan Lebaran. Terus ke minggu depannya lagi saya masih di kampung gitu ya. Saya pulang ke kampung. Biasa Lebaran lah. Nah, itu takut saya nggak ada kendala, saya ada kendala sinyal. Jadi nanti adik-adik bisa nonton YouTube aja sama download materi aja gitu ya. Jadi nanti YouTube-nya saya jelasin juga tentang UTS-nya. Karena UTS-nya mepet pas libur panjang ya. Setelah itu jadi nanti saya jelasin semua di pertemuan 7 saya share nanti YouTube-nya saya rekaman. Jadi kita nggak ada Zoom, tapi adik-adik tetap download atau unduh materinya. Gitu ya. Untuk pertemuan Iya 7 Bu, nggak siap. apa-apa ya. Yang Iya lainnya juga Bu. mau liburan kan, tapi udah unduh aja dulu ya. Nanti sambil belajar pas jalannya. Oke? Mungkin di situ saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya nggak tahu nih nanti the next-nya setelah UTS masih sama saya atau enggak. Tapi setidaknya adik-adik bisa belajar dari eh, buku yang saya udah bagikan itu sebenarnya totally all yang saya buat gitu. Jadi nanti adik-adik bisa belajar tentang komunikasi digital dan sosial media. Tapi kalau misalnya nanti nggak ada sama saya lagi ya nanti pasti mereka ada perubahan juga dari yang saya jelaskan
Tapi semoga aja masih sama saya, jadi kita masih on the track nanti sampai ke tahap akhir. Tapi kalau misalkan tidak, saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan dari yang saya ajarkan, tapi saya harap adik-adik dapat paham dan mungkin secara simpel komunikasi gitu. Jadi kita perlu berkomunikasi sama yang lain gitu, nggak cuma di sosial media, nggak cuma di digital, tapi kita bisa langsung interaksi di dunia nyata. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, terima kasih.